Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, diselamatkan dari segala macam mara bahaya, juga disempurnakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjelang ajal datang nanti, serta Allah mengaruniakan kita kesempurnaan iman, ilmu, dan juga amal saleh, dan jauh dari segala macam kemaksiatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu menjaga dan melindungi negara kita, dan memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik, menjadikan masyarakat gotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita semua menjaga kemerdekaan, persatuan, dan kesatuan. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita dan keluarga dan pribadi-pribadi kita juga, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tertindas, terutama di Palestina. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga kelak Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, di saat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan membahas lanjutan bedah buku kita, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah. Dan kita masih berada di bab yang sama, bab kelima, sunnah seputar sholat. Kita sudah membahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu, poin A-nya masalah membuat dan juga menggunakan sutra. Dan sutra adalah pembatas antara kita dengan orang yang akan melewat atau lewat di depan tempat sujud kita. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya hadis-hadis yang dipaparkan oleh penulis dan bagaimana sunnah ini harusnya dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena sudah banyak di antara kita yang melalaikannya. Sekarang kita masuk ke poin B-nya tentang masalah sholat bersandal, bersepatu, dan sejenisnya yang suci. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dua poin di sini, bolehnya sholat yang akan dibahas oleh beliau menggunakan sendal dan sepatu, dan yang kedua dalam keadaan suci. Nah, ini yang sedang akan difokus dibahas oleh penulis hafidhahullah, bahwasanya sunnah ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kondisi dan keadaan sekarang, masjid dianggap sudah pakai marmer, granit, ya sering dipel, maka kalau pakai sepatu atau pakai sendal mungkin dianggap itu akan mengotori masjid, gitu ya. Tapi di masa Nabi SAW itu memang beliau sholat dalam kondisi menggunakan kedua sendal. Bisa saja mungkin karena di masa beliau memang belum ada seperti kita granit ataupun marmer yang biasanya dibersihkan di perak, karena masih tanah, gitu ya, atau batu-batu kerikil. Nah, di sini tentunya teman-teman sekalian kita ingin mencari titik temunya, ya. Tidak juga kita tinggalkan sunnah ini selamanya karena kita menganggap bahwasanya masjid sudah bersih, tidak mungkin orang sholat pakai sendal dan sepatu. Dan tidak juga tentunya kita selalu menggunakan sendal dan sepatu walaupun misalnya tempat itu sudah suci, ya. Sehingga yang perlu kita pahami adalah kalau Anda sedang mendapati seseorang sholat di taman misalnya, di jalan, ya, dan mereka menggunakan sandal atau sepatu, itu tidak masalah. Jangan Anda salahkan itu, ya, selama sandal dan sepatu mereka itu suci. Nah, begitu juga kalau ada orang mengerjakannya di masjid. Anda mungkin pernah lihat kalau di Masjidil Haram orang lagi tawaf, ada yang menggunakan sendal karena kakinya nggak terbiasa untuk jalan beberapa kali putaran tawaf ataupun sa'i, ya, dalam kondisi telanjang kaki misalnya. Maka itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah ini. Makanya tidak pernah ditegur pun orang kalau menggunakan itu di Masjidil Haram. Dan sekali lagi tolong digarisbawahi, kita sedang membahas sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi banyak sunnah yang memang kita sudah tidak lakukan. Nah, di antaranya ini memang agak sensitif membahas poin ini karena orang bisa salah faham. Orang akan mengatakan, masa sih harus pakai sendal dan sepatu dalam kondisi sholat? Nah, ini memang yang akan kita bahas. Dan kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pendapat ulama dan juga dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita langsung masuk saja ke bahasan kita. Terkait sunnah Rasulullah SAW yang sering ditinggalkan ini, kata penulis, seorang ahli hadis yang berjulukan Al-Allama, maksudnya seorang alim, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani, rahimahullah, menegaskan dalam kitab Majmu' Rasail Ilmiyah, yang berarti kumpulan karya-karya ilmiah,
bahwa hal itu dalam kurung memakai alas kaki yang suci ketika sholat termasuk sunnah yang telah ditinggalkan. Mungkin juga ya, mungkin kita bisa mengkhususkan ada sandal-sandal ya, yang seperti misalnya sandal disiapkan, sandal kamar biasanya. Nah, kalau Anda ingin menjalankan sunnah ini, bisa saja Anda gunakan pada saat Anda sholat malam, karena dia tipis ya. Itu boleh-boleh saja ya. Kalau Anda ingin menjalankan sunnah, boleh juga Anda tidak mengenakan, karena ini adalah sunnah. Artinya Anda kenakan dapat pahala, Anda tinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Tapi ini salah satu upaya untuk menghidupkan kembali sunnah yang telah terlupakan. Ibnu Muflih dalam kitab Adabus Syariah atau adab-adab syariat Islam membuat bab yang berjudul fasl istibahis salat fi na'l. Ya. Maaf, istihbab. Ya, saya ulangi karena ini ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Bab istihbabis salat fi ni'al. Artinya pasal disunnahkannya sholat dengan memakai sandal. Lalu dia mengatakan di situ, di antara potongan paragrafnya, Syekh Taqiyuddin, maksudnya Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa sholat dengan menggunakan atau memakai sandal dan sejenisnya itu disunnahkan. Jadi kita sudah dengar bagaimana para ulama menetapkan ini adalah sebagai sunnah. Landasan hukumnya adalah beberapa hadis berikut yang akan kita bacakan. Yang pertama hadis Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi, ya. Dia mengatakan rahimahullah, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lihi qala na'am. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan memakai sandal? Anas menjawab, iya. Ya. Dan hadits ini ada footnote di bawah nomor 82, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Kemudian Abu Maslamah rahimahullah berkata bahwasanya para ulama sepakat mengamalkannya. Nah, ini Anda bisa lihat hadits Bukhari dan Muslim. Berarti haditsnya adalah hadits yang sahih. Bagaimana Anas bin Malik menukil bahwasanya Nabi SAW sholat dengan mengenakan sandal beliau. Ya. Jadi tadi sudah kami sebutkan alasannya, kemungkinan besar memang di masa Nabi SAW karena masjidnya masih tanah, kerikil, maka beliau menggunakan sandal dalam kondisi sholat dan dipastikan dalam kondisi suci sebenarnya. Namun tadi saya katakan akan mencari titik temunya di masa kita sekarang, karena umumnya orang masih merasa risih kalau melihat ada sandal dipakai atau sepatu dalam sholat. Maka mungkin Anda bisa melihat kondisi dan keadaan. Kalau di masjid itu masih dianggap asing, apalagi ada karpetnya, ya kemungkinan besar orang akan menganggap Anda mengotorinya, maka Anda tidak usah menggunakannya. Tapi Anda bisa menjalankan sunnah ini dengan sholat malam misalnya di rumah, ya, atau Anda lagi dalam kondisi safar, ya. Kita kan lagi safar misalnya di pesawat, ya, di kereta, di bus, ya, dan tidak ada tempat mampir sama sekali. Maka Anda sholat tentu tidak membuka sepatu Anda, kan gitu, atau sandal Anda tinggal sholat saja. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Hadis kedua dari Hammam bin Harith, dia berkata, Ra'aitu Jarir bin Abdullah bal, thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi, thumma qama fa shalla fa su'il, fa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Hammam bin Al-Harith rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap bagian atas kedua khufnya atau kaos kakinya. Setelah itu, dia berdiri dan mengerjakan sholat. Maka hal tersebut pun langsung ditanyakan kepadanya. Lalu dia menjawab, aku melihat Nabi SAW melakukannya. Riwayat ini, langsung saja kita ambil faedahnya, ya, adalah kedudukan Hammam bin Harith radhiyallahu rahimahullah. Ini juga tadi luput dari kita ya. Di hadis sebelumnya belum kita sebutkan faedah yang bisa diambil. Kita kembali dulu ke hadis pertama tadi. Faedah pertamanya adalah Abu Maslamah, kedudukan Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi rahimahullah, seorang tabi'in yang menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan dia kepada Anas bin Malik. Pelajaran kedua dari hadis yang pertama di halaman 67 adalah kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menceritakan dan menggambarkan kepada kita kalau Nabi SAW sholat dengan menggunakan sandal. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seorang muslim sholat dengan menggunakan sandal, dan ulama sepakat untuk mengamalkan ini. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya Anda tidak mengenakan pun tidak apa-apa. Anda kalau mengenakan dengan niat Nabi SAW mengenakannya,
maka Anda akan dapat pahala. Sementara hadits kedua, faedah pertama adalah kedudukan Hammam ibn Harith rahimahullah, seorang tabi'in juga yang menceritakan bagaimana dia mendengarkan langsung penyampaian Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tata cara Nabi SAW berwudu, mengusap kaos kaki atau khufnya, dan juga bagaimana beliau sholat dengan mengenakan sendal atau kedua sendalnya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil kedudukan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita semuanya tentang pengalaman dia dan pengetahuan dia tentang ilmu yang dinukil dari Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang berwudu dulu sebelum sholat. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada sholat tanpa sucian atau wudu, ya. Dan pelajaran yang keempat, bolehnya masul khuf atau mengusap kaos kaki. Syaratnya asal Anda sudah pada saat memakai kaos kaki atau sebelum pakai kaos kaki Anda dalam keadaan suci, ya. Tidak dalam keadaan junub, Anda sudah mandi. Kalau Anda junub, Anda sudah wudu, ya, kemudian Anda pakai kaos kaki. Kalau batal, misal Anda keluar angin, buang air kecil, buang air besar, lalu kemudian Anda mau wudu lagi, semua anggota tubuh dikenakan air, kecuali bagian kaki, Anda cukup mengambil sedikit dengan telapak tangan Anda dan mengusap bagian atas kaos kaki Anda. Ini dikenal dengan masul khuf. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah wudu, disiapkan air oleh seorang sahabat. Kemudian pada saat sahabat itu ingin membantu untuk membukakan khuf Nabi SAW atau kaos kaki beliau. Khuf ini sebenarnya mirip kaos kaki tapi dari kulit, ya. Nah, sebagian ulama sekarang membawanya ke kaos kaki di masa kita sekarang. Pada saat sahabat ini ingin membuka dan membantu Nabi SAW membuka kaos kaki agar Nabi membasuh dengan air kakinya, beliau mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratan. Biarkan saja karena saya pada saat pakai, keduanya dalam kondisi saya suci. Sehingga beliau pun hanya mengusapnya. Pelajaran yang kelima, ya, pentingnya seseorang, ya, untuk menjaga sholatnya. Dan bolehnya seseorang sholat dengan menggunakan sandal, ya. Dengan menggunakan sandal. Baik, selanjutnya kita masuk hadits ketiga. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, wadda'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famassaha ala khuffaihi wa shalla. Aku memberi air wudu kepada Nabi SAW, kemudian beliau mengusap bagian atas khufnya atau sepatu pun atau kaos kakinya, dan setelah itu beliau mengerjakan sholat. Semua ini hadits diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Dari hadits ini kita ambil pelajaran tentang kedudukan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita, ya, tentang bagaimana Nabi SAW sholat, ya, mengusap bagian atas khufnya. Khuf bisa sendal, sepatu, kaos kaki, gitu, ya. Dan kemudian beliau sholat. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang menyiapkan air wudhu buat orang lain, terutama kalau orang itu dituakan, ya, untuk berkhidmah kepadanya, gurunya misalnya, orang tuanya misalnya, ya. Maka ini juga yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya Mughirah bin Syu'bah melakukan kepada Nabi SAW. Pelajaran ketiga, bolehnya mengusap bagian kaos kaki ataupun bagian sendal dan sepatu pada saat orang mau sholat, kemudian, ya, sholat setelahnya. Hadits keempat berhubungan dengan masalah ini adalah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan kaki telanjang, tidak bersandal, dan juga bersandal. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan selain mereka, dan sanadnya adalah hasan. Hadits inilah yang menjadi landasan kenapa dikatakan sholat menggunakan sendal, sepatu, kaos kaki adalah bagian dari sunnah saja, bukan kewajiban. Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menyaksikan sendiri bahwasanya Nabi SAW pernah sholat dengan tidak menggunakan sendal atau khuf, kaos kakinya atau sepatu, dan beliau juga pernah menggunakannya. Artinya memang Nabi SAW menunjukkan keduanya boleh. Ya, makanya kita boleh-boleh saja masuk masjid dengan tidak menggunakan sepatu, sendal. Itu kalau kita tadi saya katakan melihat tradisi orang di sekitar situ mungkin, atau mereka masih belum tahu hadits Nabi SAW, tradisi mereka itu aib, bisa memalukan karena mereka belum faham, ya. Maka kita jangan lakukan. Kita lakukan di saat kita sedang di rumah misalnya, ya, untuk menjalankan sunnah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi seperti ini, walaupun kita jalankan sekali seumur hidup, ya itu adalah hal-hal yang baik saja. Dan ini memudahkan sekali bagi orang yang sedang musafir, tadi kami bahasakan, tidak perlu dia repot membuka sepatunya di kereta misalnya, atau di pesawat misalnya ya, yang tidak memungkinkan dia untuk setiap saat membuka sepatu, membuka sendal, untuk sholat misalnya. Karena dia sholat dalam kondisi dia, apalagi kalau penerbangannya cukup jauh ya, seperti dari Indonesia ke Eropa atau ke Amerika, itu penerbangan yang sangat jauh. Dan memang dia mau nggak mau sholat di atas pesawat, misal contoh. Ya. Tidak ada tempat untuk sholat selain di tempat yang dia mampu untuk mengerjakan sholat tersebut. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang kedudukan Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana kedudukan Abdullah bin Amr bin As, anak beliau, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang pengalaman dia pada saat melihat Nabi SAW sholat menggunakan sandal dan tidak menggunakan sandal. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya seorang muslim memilih antara sholat menggunakan sandal dan tidak menggunakan sandal, karena Nabi SAW pernah melakukan sholat dengan keduanya. Baik, hadis kelima, masih bahasan yang sama dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'alayhi fa khala'a an-nasa ni'alahum. فلما انصرف قال لما خلأتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلأت فخلأنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبث إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى بهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, maka beliau melepaskan kedua sandalnya, lalu orang-orang yang ada di belakang beliau pun melepaskan sandal mereka. Selesai sholat, maka beliau pun ditanya, selepas sholat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Maka mereka lantas menjawab, wahai Rasulullah, kami melihat Anda melepaskan sandal, karena itu kami pun melepaskan sandal. Kata Nabi SAW, sungguhnya Jibril mendatangiku, lalu memberitahuku bahwa ada kotoran atau najis di kedua sendalku. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka baliklah sendalnya. Kemudian lihatlah, jika ada kotoran atau dalam kurung najis pada keduanya, maka gosokkanlah ke tanah. Setelah itu, sholatlah dengan memakai keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Khuzaimah. Dan selain mereka, sanadnya sahih, Al-Albani dan para pentahqiq kitab Al-Musnad. Karena Imam Ahmad juga mensahihkannya. Pentahqiq ini orang-orang yang menelusuri isi daripada kitab Musnadnya Imam Ahmad. Riwayat ini riwayat yang sangat jelas menyampaikan kepada kita tentang masalah ya menggunakan sandal dalam sholat, gitu ya. Kita ambil faedahnya. Yang pertama, kedudukan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tidak bolehnya orang sholat dalam kondisi ya, seseorang itu menggunakan sandal atau sepatu dan ada najisnya. Makanya di bab kita tadi adalah harus dalam kondisi suci. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Nabi SAW bahwasanya sandal itu ada najisnya, maka beliau pun membukanya. Kemudian beliau sholat. Pelajaran yang keempat, bagaimana taatnya para sahabat ridwanullahi alaihim kepada apa yang Nabi SAW contohkan. Pada saat mereka melihat Nabi SAW melepaskan sandal sebelum sholat, maka mereka pun melepaskan sandal mereka. Lalu Nabi sholat. Dan di saat sementara sholat, ya, atau selepas sholat, Nabi SAW tanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Mereka mengatakan, ya karena kami melihat Anda melepasnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tadi Jibril datang memberitahukan kalau sandal ini memang ada najisnya. Maka aku melepasnya. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah adanya ajaran dari Nabi SAW bagaimana kalau sandal dan sepatu kita terkena najis. Ya. Jadi tidak perlu kita cuci dengan air, tapi di sini disunnahkan oleh Nabi SAW adalah menggosok-gosokkan ke tanah. Ya, sampai terasa sudah bersih, karena tanah sendiri adalah bagian daripada alat untuk mensucikan sesuatu, ya. Dan kemudian kata Nabi SAW, dia menggosok-gosokkan ke tanah, lalu kemudian dia menggunakannya dalam sholat. Nah ini semua bagian daripada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini.
Lalu penulis setelah menyebutkan 5 buah riwayat tentang bolehnya sholat menggunakan sandal ataupun sepatu, beliau mengatakan intinya hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut banyak dan mutawatir. Nah, bagi Bapak Ibu yang pegang bukunya di rumah atau di tempat Anda masing-masing, maka mutawatir ini adalah hadis yang banyak jalurnya. Ya. Jadi misalnya, fulan sahabat Nabi SAW. Lalu ada jalur yang lain lagi, misalnya contoh jalur pertama itu, Ahmad meriwayatkan dari Yusuf dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW. Jalur yang kedua misalnya, ada Musa meriwayatkan dari Harun misalnya, dari Abu Bakar, dari Nabi SAW. Nah, ada jalur-jalur begitu, banyak jalur sampai ke Nabi SAW. Jadi hadits ini, walaupun satu jenis hadits, tapi karena banyak jalurnya, maka dianggap mutawatir. Hadits mutawatir umumnya sahih. Makanya beliau mengatakan intinya, hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut banyak dan mutawatir. At-Tahawi beliau menyebutkan dalam Ma'anil Athar, di sini tanda kutip beliau mengatakan athar-athar atau riwayat-riwayat yang ada menyebutkan bahwa hadits-hadits yang menunjukkan disyariatkannya sholat dengan memakai sendal adalah mutawatir dari Nabi SAW. Tadi sudah kita jelaskan makna mutawatir. Karena riwayat tersebut menyebutkan bahwasanya beliau mengerjakan sholat dengan memakai sendal. Sedangkan melepaskannya pada saat tertentu itu karena adanya najis pada keduanya. Dan hal itu menunjukkan dibolehkannya mengerjakan sholat dengan memakai sendal. Ya, dan ini ada footnote nomor 87 di bawah ditulis itu ibid ya, atau sama jadi satu, halaman 511 yang berarti diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan juga Ibnu Khuzaimah. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hal tersebut merupakan sunnah fi'li atau sunnah Nabi yang merupakan perbuatan beliau serta amr atau perintah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini dinukil dari kitab Ighathatul Lahfan jadi 1 halaman 230 sampai 231. Kemudian Al-Allamah maksudnya seorang yang alim juga Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwahnya atau kitab-kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau mengatakan sholat dengan mengenakan hidha atau sepatu termasuk sunnah. Ya. Fatwa-fatwanya cukup panjang, di dalamnya disebutkan pembahasan-pembahasan yang rinci dan pengarahan-pengarahan kepada status hukumnya. Karena itu merujuklah ke kitab tersebut. Nah, ini salah satu metode yang digunakan oleh penulis Hafidahullah. Beliau kalau ada perselisihan ulama yang panjang, maka beliau isyaratkan kepada kita buku yang dijadikan rujukan dan silakan kalau mau lebih detail belajar dari buku tersebut. Ini satu metode yang menarik ya, karena memang kalau setiap kali ada satu permasalahan dalam sebuah karya tulisan ya, dan kita harus menukil satu bahasan dan menukil dari banyak buku atau dari satu buku tapi banyak perselisihan pendapat ulama, maka itu akan sangat panjang, mungkin sangat tebal. Sementara sebagian penulis ingin bukunya tidak terlalu tebal sehingga mudah dikonsumsi oleh kaum muslimin. Nah, ini salah satu metode yang menarik sebenarnya ya. Kemudian terakhir beliau mengatakan, Imam Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah mengatakan, pengingkaran terhadap orang yang masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal sejatinya muncul dari ketidaktahuan terhadap sunnah. Lihat juga Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Al-Allamah Al-Wadi'i mempunyai karya sendiri dalam membahas masalah ini. Dari kesimpulannya sebenarnya adalah menggunakan sandal atau sepatu dibolehkan dalam mengerjakan sholat asal dalam kondisi dia suci. Sekarang kita masuk ke poin C, masih berhubungan dengan masalah sholat, yaitu sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad nama buku ya, bagi bapak-bapak yang bukunya di garis bawah ini nama buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku yang sangat masyhur ya, kurang lebih 5 jilid kalau dalam bahasa Arab ya. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah setiap orang yang memasuki masjid harus memulai dengan mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Setelah itu dia bisa menemui orang-orang dan menyalami mereka. Maka dari itu sholat tahiyat masjid dilakukan sebelum menyalami orang-orang yang ada di masjid. Sebab sholat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurung yang bersifat non-materi. Sedangkan menyalami sama makhluk adalah hak sesama manusia. Dan hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal seperti ini lebih pantas didahulukan. Berbeda dengan hak-hak Allah yang sifatnya maliyah atau materi. Karena di dalamnya tampak banyak pertentangan. Ya. Jadi di sini sampai paragraf ini tentunya kita ingin jelaskan teman-teman sekalian.
Ibnu Qayyim ingin menitipkan sebuah pesan penting kepada umat Islam dari dalam karya beliau Zadul Ma'ad. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah orang masuk masjid tidak ngobrol dulu sama orang, tidak salaman dulu sama orang lain, tapi langsung menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat dulu. Selepas sholat baru kita melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, ini yang penting sekali ya, kan ada orang pada saat masuk ngobrol dulu panjang lebar. Ya, sebenarnya bisa mengganggu orang lain yang sholat dan juga dia kehilangan sunnah ini. Oleh karena itu harusnya dikerjakan. Walaupun sholat tahiyat masjid adalah hukumnya sunnah secara hukum fikih ya, artinya Anda kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi itu adalah sunnah, ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan perbedaan di antara keduanya, yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat non materi, terletak pada kebutuhan manusia, bahwa hak yang bersifat materi tidak memiliki keluasan waktu untuk menunaikan dua haknya sekaligus. Berbeda halnya dengan mengucapkan salam, hak yang bersifat non materi. Demikianlah kebiasaan para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW, yakni mereka masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum datang menghampiri dan menyalami Nabi SAW. Nah, ini ya dinukil masih dari kitab yang sama Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada sholat, ya, itu adalah hak Allah yang non materi. Itu harusnya didahulukan. Kalau yang materi, sifatnya materi ya, seperti orang mengeluarkan harta misalnya, ya, maka itu ada manusia yang minta misalnya kita memberikan, ya, maka itu tidak ada masalah, ya. Kita mendahulukan manusia di sini. Ya, misalnya ada orang butuh sekali uang dan ada masjid butuh uang, ya. Kita kemudian melihat orang ini sangat butuh, kita memberikan kepada dia, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang non materi seperti tadi sholat walaupun sunnah tahiyat masjid, kita dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي dalam kurung ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW memasuki masjid, lalu masuk juga ke dalamnya seorang laki-laki yang langsung mengerjakan sholat. Ini jadi saksi bahasan kita ya. Selesai sholat, laki-laki tersebut menghampiri Nabi SAW kemudian menyalaminya. Beliau pun menjawab salamnya, lantas berkata, kembalilah, lalu ulangilah sholatmu, karena kamu belum mengerjakan sholat. Dalam kurung hal ini diulang-ulang beliau hingga 3 kali. Lalu laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus engkau atau anda dengan membawa yang hak atau yang benar, aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik daripada ini, karena itu ajarilah aku, lalu kemudian titik-titik. Ya. Saya perlu jelaskan dulu hadits ini. Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab namanya bab musi'us sholah, bab orang yang buruk sholatnya. Karena ceritanya adalah sahabat ini datang ke masjid, ya, dia kemudian sholat, tapi sholatnya buru-buru sekali. Gerakannya sangat cepat. Makanya waktu dia datang menyalami Nabi SAW, lalu Nabi jawab salamnya, ya, kemudian Nabi bilang, kembalilah ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Tadi itu sholatmu nggak diterima. Dia ulangi lagi, ternyata masih sama saja, buru-buru dalam gerakannya. Maka setelah salam, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Orang itu mengerjakan masih sama juga, sampai 3 kali. Maka setelah yang ketiga kali, Nabi masih mengulangi kepada dia yang keempat kalinya, ulangilah sholatmu karena kau belum sholat. Maka orang ini mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya tidak tahu kecuali ini. Ya, saya tidak tahu kecuali ini, maka tolong ajarkan saya. Barulah Nabi SAW ajarkan kepada orang tersebut tata cara sholat. Ini tentu panjang sekali kalau ingin bahas hadisnya, tapi yang jelas ya kita hanya menjelaskan supaya anda faham kenapa hadis ini diletakkan oleh penulis dalam bab ini, karena beliau ingin datangkan wajhu syahid atau saksi bahasannya ya, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan, yaitu seseorang laki-laki datang pada saat Nabi SAW masuk masjid, laki-laki itu juga masuk dan dia pun sholat. Jadi dia sholat dulu dan Nabi SAW tidak pungkiri perbuatannya. Maka Nabi SAW merespon pada saat dia salam, cuma disuruh ulangi sholatnya karena dia buru-buru. Nah di sini Nabi SAW bisa saya tegur kan, harusnya kau salaman dulu sama saya baru kamu sholat. Kalau misalnya harus dahulukan menyalami Nabi SAW. Tapi di sini Nabi biarkan orang itu untuk dia sholat dulu, baru kemudian dia
ya, salami Nabi SAW. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah pentingnya seseorang menjaga, laki-laki terutama, sholat di masjid berjamaah. Dan juga pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang selalu dekat dengan para tokoh agama, para ulama, ya, untuk mengambil ilmu dari mereka, mencontohi sikap dan perbuatan mereka, ya. Karena orang ini datang dan ingin menemui Nabi SAW dan ingin belajar, ingin melihat sikap dan perbuatan Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang mengingatkan orang lain yang sholatnya salah, ya, dan dia tidak perlu khawatir apakah orang itu akan marah atau tidak. Tapi dia coba menyampaikan apa adanya. Tapi kalaupun Anda misal merasa orang ini tersinggung atau misalnya tidak ada waktu untuk menyampaikannya, minimal Anda menjalankan, ya, amar ma'ruf nahi munkar yang tahapan ketiganya. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka dia harus ubah dengan tangannya. Ya, ini yang pertama, tertinggi. Powernya seperti pemerintah pada masyarakat, orang tua pada anak-anak, atasan pada bawahan, ya. Kemudian fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya nasihatin. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak bisa, maka tahap yang terakhir ketiga adalah dengan hatinya, pungkiri, ya, dia mengatakan semoga Allah berikan hidayah misalnya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya, dia di sini kalau melihat mudaratnya besar dalam mengingatkan orang itu, maka dia mengatakan semoga Allah berikan hidayah. Maka ini insya Allah akan membuat dia lepas tanggung jawab pada hari kiamat. Pelajaran terakhir, pentingnya seseorang kalau diingatkan dan diberikan saran, maka dia mendengar dan menerima. Nah, ini bagian sunnah Nabi SAW, ya. Makanya orang ini waktu dia disuruh ulangi sholatnya, dia sholat lagi. Yang kedua kali diingatkan masih sama, tiga kali diingatkan masih sama. Jadi dia, ya, terus saja, ya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi atau perintah Nabi SAW. Dan terakhir, karena dia Nabi masih ulangi, maka Nabi dia mengatakan, tolong ajarkan saya karena saya tidak tahu selain ini. Baru Nabi SAW ajarkan tentang bagaimana tumaknin atau ketenangan dalam mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua kata penulis, ya, mirip dengan hadis pertama, yakni hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan juga Al-Hakim. Artinya, kalau tadi sebenarnya melalui hadis Abu Hurairah, sahabat Nabi, maka yang riwayat yang kedua mirip seperti ini, cuma yang meriwayatkan adalah sahabat yang lain yang juga menyaksikan bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi SAW mengingkari praktek sholat laki-laki tersebut, bukan mengingkari diakhirkannya ucapan salam kepada beliau hingga dia selesai mengerjakan sholat. Atas dasar itulah disunnahkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid, apabila di dalam masjid, ya, itu ada 3 tahiyat atau ucapan salam yang harus dilakukan berurutan, yaitu mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada Nabi SAW ketika hendak masuk ke dalam masjid. Yang kedua, mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad dan juga Abu Daud serta An-Nasai dan Al-Hakim. Nah, perkataan Ibnu Qayyim ini penting, ya. Jadi karena kita sedang membahas, sekali lagi judul buku kita adalah menghidupkan atau mengerjakan, ya, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi walaupun ini terlihat sederhana, tapi di sini ada sunnah Nabi SAW. Ada juga kalau kita ingin tambahkan selain dari perkataan Ibnu Qayyim adalah menuju ke masjid atau masuk ke masjid dengan kaki kanan, ya. Kemudian kalau keluar dengan kaki kiri, ini sunnah sendiri. Kemudian Anda mengucapkan tadi, ya, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dengan menyebut nama Allah lalu baca salat pada Nabi SAW. Kalau Anda ingin tambahkan lebih jauh lagi dengan hadis Nabi SAW, Allah maftah li abwaaba fadlik, Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian setelah itu sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru Anda menyalami orang-orang yang ada dalam masjid, ya. Makanya yang tepat itu habis selesai sholat. Nah, sekarang kondisi yang perlu kita tambahkan informasinya adalah bagaimana kalau seseorang masuk masjid dan antara azan dan iqamah. Kayak tadi misalnya waktu duhur ini kita masuk masjid antara azan dan iqamah. Apakah dia sholat tahiyat masjid atau dia sholat qabliyah? Maka tahiyat masjid ini, teman-teman sekalian, dia dilakukan secara sendiri, ya, kalau tidak ada sholat yang lainnya. Tapi kalau sudah ada sholat yang lain, seperti Anda mau kerjakan sholat qobliyah, Anda sudah masuk dan masjid ternyata sudah iqamah dan langsung Anda takbir ikut dengan sholat wajib dengan imam, ini sudah mewakili sholat tahiyat masjid.
Sebenarnya esensinya adalah bagaimana Anda masuk masjid, sebelum duduk Anda sholat dulu. Nah seperti itu. Nah kalau tidak ada momen sholat, misalnya bukan karena ada sholat qabliyah, bukan karena ada sholat wajib, misalnya Anda datang di waktu duha, misal di masjid ada kajian, contoh. Ya, Anda sudah sholat duha di rumah, Anda merasa selama ini sudah cukup, saya selama ini sholat 4 rakaat misalnya duhanya. Anda masuk masjid, sekarang sebelum duduk, sebelum ikut taklim, Anda sholat dulu. Ya. Sini boleh Anda niatkan khusus sholat tahiyat masjid dalam hati. Ya, seperti itulah. Tapi kalau ada sholat-sholat yang lain, maka itu sudah mewakili penghormatan terhadap masjid dengan sholat tentunya. Nah ini poin penting juga yang perlu kita garis bawahi. Karena kami masih ada aktivitas yang lain, kita juga sampai sini dulu insya Allah, dan kita bertemu lagi nanti di bahasan selanjutnya masih dalam kitab sholat, yaitu poin D, meluruskan sab-sab sholat. Yang ini cukup banyak bahasan hadis-hadisnya ya. Kurang lebih penulis saya lihat di sini mengangkat ada 8 buah hadis, ya ada 8 buah hadis yang akan dibahas insya Allah, dan nanti akan dilanjutkan dengan bahasan bacaan dalam sholat, penjelasan masalah mufassal dan yang sejenisnya. Itu dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran akan kita bahas juga pertemuan yang setelahnya lagi tentunya ya. Karena kemungkinan besar kita akan fokus membahas masalah shaf, itu di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.